Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, di sini agar perjalanan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, ini Bapak ingin memperkenalkan dulu ya. Perkenalan Bapak dulu. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Bagas Selamat ya. Sering dipanggil Bapak Bagas. Kalau Bapak Selamat itu di rumah. Oke. Nah, kalau juga kata pepatah, kalau tak kenalkan maka tak saya. Ini sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, itu alangkah baiknya ya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya, supaya pembelajaran kita itu berjalan dengan baik dan lancar. Oke, berdoa Bapak wakili, berdoa mulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, di sini Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian ya, supaya Bapak tahu kalian ini hadir semua atau nihil ini ya. Kayaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng nih hadir semua di sini ya, kayaknya penuh kelas 9 ya. Oke anak-anak, dalam pembelajaran kita hari ini Bapak ingin menyampaikan ya tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu kalian mampu ya, itu menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa kalian sendiri-sendiri ya. Dan yang kedua, kalian mampu mengetahui sisa-sisa peninggalan kerajaan masa Hindu-Buddha ya dan Islam di Indonesia ya. Dan yang poin ketiga itu kalian mampu untuk menyimpulkan berbagai macam-macam sifat-sifat cahaya. Oke anak-anak, Bapak ingin bertanya ya kepada kalian ya. Di sini apakah kalian mengetahui ya pembelajaran minggu kemarin itu apa? Baik, oke. Di sini mengetahui semua ya kayaknya. Pelajaran minggu kemarin itu kita menceritakan tokoh penting ya dari kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Oke, baiklah anak-anak, di sini kita akan memasuki materi ya tentang bahasa Indonesia, yaitu menceritakan tentang seorang Raja Punawarman ya. Di sini sebelum masuk ke materi, Bapak minta kalian untuk membacanya terlebih dahulu ya, buku tentang Raja Punawarman. Nah itu bagaimana sifat dan wataknya, itu bagaimana apakah suka atau menolong, gagah, jujur dan berani ya. Nah di situ Bapak minta kalian baca 2 menit atau 3 menit sampai selesai materi. Oke, di situ sudah kalian baca. Nah di sini kalian dapat mempraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari yang Bapak minta ini ya. Nah itu bagaimana ya. Nah ini bisa ada contoh ya dari Bapak, ada contoh gambar. Ini menceritakan seorang Raja Punawarman tadi. Nah ada yang namanya anak pemuda ya, membantu kakaknya untuk menyeberang jalan di sini ya. Nah di sini kan terlihat ini sifat dari pemuda ini itu suka tolong menolong dan juga ada watak yang berani dan gagah dan jujur ya. Nah itu tadi dari contoh Bapak. Nah di sini Bapak minta ya, nah, kalian mengulang kembali ya dalam kehidupan sehari-hari tadi. Nah Bapak minta pada kalian di sini untuk menceritakan lagi dengan bahasa kalian sendiri-sendiri ya. Nah untuk menjadikan bahan evaluasi Bapak dan penilaian ya. Nah dari situ Bapak cukupkan materi ini ya, dan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, baiklah, di sini sebelum kita masuk di materi kedua, Bapak ingin bertanya ya di sini. Setelah kalian membaca buku tentang Raja Punawarman tadi, apakah kalian melihat ya peninggalan atau benda peninggalan tentang Raja Punawarman ya?
Nah, mungkin di sana kalian sudah melihat ya. Nah, oke, seperti apa benda-bendanya. Nah, di sini Bapak ada contoh ya tentang benda-benda peninggalan kerajaan itu, tapi dari kerajaan Majapahit ya. Ini ada miniatur dari kerajaan tersebut. Nah, di sini ada 2 miniatur. Maaf ya. Nah, ini ada miniatur, yang mana miniatur ini adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit ya. Nah, untuk itu Bapak minta ya kalian itu mampu mengetahui ya apa tentang peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, itu apa saja? Nah, baiklah, Bapak akan mengakhiri materi pada hari ini ya. Baik, di sini kita akan masuk pada materi yang terakhir ya. Yang tadi pada materi pertama kita membahas tentang Raja Punawarman. Nah, materi yang kedua kita membahas tentang ilmu pengetahuan sosial tadi ya. Nah, di sini materi ketiga itu kita membahas tentang benda ya. Di sini IPA ya, ilmu pengetahuan alam, tentang benda padat dan benda tembus pandang ya. Nah, di sini untuk itu, nah kita masuk kepada materi ini untuk membuktikan apakah memang benda padat dan benda tembus pandang itu bisa kita berikan lampu ataukah tembus atau tidak ya. Nah, di sini kita ambil contoh ya. Di sini Bapak ada contohnya. Di sini ini gelas ini kan benda yang termasuk padat tapi kan bening ya. Nah, di sini kita ambil contoh apakah memang benda ini bisa tembus atau tidak ya. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Nah, ini kan sebagai benda yang kita terangi pada cahaya ya. Nah, cahaya ini ternyata bisa tembus pada gelas kaca ya, yang menempel di sini. Nah, jika kita bandingkan dengan yang benda padat seperti ini, oke. Nah, ini contoh benda padatnya kita ambil. Nah, tidak akan menembus dia ya, cahaya tersebut tidak akan menembus terus ya. Nah, untuk itu di sini kita bisa membandingkan lagi ya, benda-benda mana yang bisa tembus dan yang tidak bisa tembus. Nah, oke anak-anak, di sini ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi ya. Untuk itu Bapak persilakan untuk yang kurang paham ya. Oke, Pak, berarti paham semua ya. Baik. Oke anak-anak, dari 3 materi yang sudah kita pelajari tentang muatan, yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua tentang ilmu pengetahuan sosial, dan yang ketiga tentang ilmu pengetahuan alam. Mungkin dari beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini ada yang belum paham atau bisa ditanyakan pada Bapak, silakan. Nah, oke, alhamdulillah berarti sudah paham semua ya kalau nggak ada yang ditanyakan. Nah, oke, di sini Bapak akan memberikan materi atau soal kepada kalian untuk kalian kerjakan di rumah sebagai PR ya. Nah, untuk yang pertama di sini, PR yang pertama itu kalian di sini mampu untuk menceritakan kembali tentang Raja Punawarman dengan bahasa kalian masing-masing. Nah, soal yang kedua di sini kalian mampu untuk menyebutkan ya tentang peninggalan kerajaan Raja Punawarman tersebut. Nah, di soal yang ketiga di sini kalian menyebutkan masing-masing 2 benda yang dapat ditembus oleh cahaya dan yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Kalian sebutkan saja ya masing-masing 2. Oke, untuk itu di sini bila Bapak ada kesalahan kata, Bapak mohon maaf kepada kalian, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.